Amalia tahu persis lah. Setiap kalau saya mendapatkan kekasaran atau saya berantem, saya pasti kabur dari rumah. Saya pergi 2 hari, nanti saya pulang sendiri. Pergi sendiri, pulang sendiri. Jadi saya tuh sedih sekarang karena akhirnya bongkahan es yang udah mau pecah, ya akhirnya pecah juga gitu loh. Udah lama dari saya awal nikah pun juga udah begitu gitu loh. Cuma yang namanya memang Aska itu memiliki emosional yang tidak bisa dikontrol. Dan di Aska tahu sendiri itu kenapa dia seperti itu. Sehingga saya pun lama-lama ketakutan dan lelah gitu loh, karena saya pun juga selalu memaafkan, nggak ada masalah, ya udah saya minta tolong, bahkan minta tolong sama keluarganya, ibu bapaknya saya minta tolong, tapi ya tidak ada tindakan yang cepat gitu, sehingga akhirnya rumah tangga saya pun hancur. Saya bilang emosionalnya itu tidak stabil, sehingga hal kecil, hal besar, sampai hal yang memang dia kesalahan dia pun bisa itu menjadi hal yang membuat dia terpicu gitu loh. Jadi saya nggak bisa tahu apa sih yang motifnya dia tuh bisa untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Ya sampai sekarang juga masih menolak, tidak mau. Ya ingin memperbaiki, yang merasakan nih apa yang terjadi, yang menjalani kan saya. Sehingga saya rasanya ya sudahlah, 9 tahun kok saya tahun ke-10 saya. Saya 10, orang tua saya aja nggak tahu saya digebukin. Ya namanya suaminya ibu ini kan itu punya perhatian yang besar, disangka suaminya disekap lah, kurang lebih begitu. Makanya hari ini dilaporkan ke Polda Metro Jaya, ini laporannya. Tiba-tiba yang tadi teman-teman lihat bahwa suaminya hadir gitu. Dan kami tidak undang. Nah, ini ada apa kan itu, tapi kita lihat, yang kami duga bahwa suaminya itu sepertinya dalam tekanan tadi. Kita nggak tahu tekanan dari mana, tapi wajahnya sepertinya pucat ya. Dulu katanya saya dibilang menculik, menganiaya driver dan suster pribadi anak saya oleh pihak keluarganya Aska. Hari Kamis saya mendapati suster saya merekam pembicaraan kami, keluarga. Saya, ibu, dan kakak saya sedang berbicara di dalam rumah. Jadi Lia ini ditugaskan untuk memata-matai saya, memvideokan saya sedang ngapain saja, dengan sama siapa, terus ngapain aja, dan disuruh mengambil surat-surat berharga di dalam berangkas saya. Itu Lia yang ngambil dan diserahkan kepada Pak Kinenta, adik kandung dari Bapak Askara. Kalau dijanjikan sih cuman dibilangin naik gaji, tapi belum nyebut nominalnya. Tapi kalau sama driver udah nyebut nominal, bahkan udah ditambahin 500.000 per bulan. Yang masalah istri saya kan katanya digosipin saya di penjara, dipukulin sampai nggak pulang-pulang. Dia merasa kehilangan dan diteror katanya kan. Akhirnya dia melaporkan ke Polres Jakarta Selatan. Padahal Pak Leman ini sudah teleponan sama istrinya. Waktu saya ditelepon udah dikasih tahu kalau minta obat apa segala macam, minta dibawakan baju. Tapi dibilang nggak dibawain, dibilangnya katanya itu bukan Pak Leman. Pada tanggal 18 Desember saya mendapatkan KDRT lagi yang terus menerus intensitasnya. Jadi tanggal 18 saya ada percecokan, saya dipukul tanggal 18. Akhirnya tanggal 18 itu saya pergi ke rumah ibu saya. Akhirnya tanggal 19 itu ibu saya melihat kalau saya lebam-lebam, walaupun padahal saya sudah tutup-tutupin, dan akhirnya dia tahu karena bengkak-bengkak muka saya pada saat itu.
Dan dia nyuruh saya sama kakak saya ditelepon untuk berangkat visum. Hal itulah yang membuat saya menjadi kuat, karena tadinya selama 9 tahun saya tidak pernah menceritakan apapun itu bentuknya. Jadi tapi Pak Leman sama Lia tahu persis lah, setiap kalau saya mendapatkan kekasaran atau saya berantem, saya pasti kabur dari rumah. Saya pergi 2 hari, nanti saya pulang sendiri, pergi sendiri, pulang sendiri gitu loh. Jadi tidak pernah saya namanya melibatkan orang-orang lain. Tapi teman-teman saya itu yang terdekat ada tahu. Tapi saya tidak pernah menceritakan detail-detail apapun itu, karena menurut saya yang namanya permasalahan rumah tangga memang sebaiknya disimpan sendiri, tidak boleh menceritakan orang lain. Jadi saya tuh sedih sekarang karena akhirnya bongkahan es yang udah mau yang akhirnya pecah juga gitu loh. Kalau kita lihat secara garis besar ya dari awal hingga akhir, ini adalah sebuah situasi pengungkapan. Nah, pengungkapan itu boleh jadi menunjukkan apa yang menjadi kondisi perasaan N pada saat ini. Itu yang pertama. Atau bisa jadi ini pengungkapan data fakta yang selama ini tidak terungkap secara terbuka, boleh didasari karena memang itu menjadi data yang spesifik yang harus ditahan, disimpan, atau data ini telah mengganggu kenyamanan yang bersangkutan sehingga perlu diklarifikasi. Yang ketiga adalah pengungkapan tentang penyebab utama munculnya persoalan yang sedang dialami yang kemudian menjadi makanan atau konsumsi publik yang akhirnya mengganggu yang bersangkutan, baik secara emosional, fisik maupun kenyamanan dengan keluarga kedua belah pihak. Ada beberapa ciri gerakan tubuh yang diperlihatkan oleh N. Yang menonjol adalah self touching ya. Self touching itu biasanya berkenaan dengan kondisi cemas, ragu, tidak nyaman secara emosional yang boleh jadi dipicu oleh beberapa peristiwa yang mengecewakan, peristiwa memalukan, peristiwa yang memunculkan kemarahan dan sebagainya. Nah, self touching ini tujuannya adalah untuk menyamankan diri, menenangkan diri, memberikan perlindungan kepada diri, sekaligus juga menandakan bahwa dirinya dalam kondisi tidak nyaman. Beberapa contohnya menyentuh tangan, menyentuh dada, menyentuh dagu atau apapun itu yang sifatnya tadi dilakukan baik sadar maupun tidak sadar. Nah, kalau kita perhatikan ada beberapa kali self touching yang sepertinya masih prediksi saya yang sifatnya adalah conscious, sadar. Nah, kalau dilakukan dalam konteks sadar bisa jadi ini bentuk dari self grooming. Self grooming itu adalah upaya untuk memperbaiki atau menunjukkan misalnya ya penampilan yang lebih baik misalnya gitu. Tapi kalau itu didasarkan pada kondisi tidak disadari atau unconscious, ini yang lebih mengarah kepada tindakan melindungi diri atau menunjukkan bahwa saya tidak nyaman dan saya harus mencari rasa nyaman dan rasa aman. Pak Teddy meminta pada waktu itu agar diberikan buat bintang gitu ya, sebesar 500 juta dan kemudian agar memenuhi amanat dari almarhum untuk mengumrohkan 6 orang. Waktu itu ditanyakan oleh Rizky siapa saja 6 orang itu, tapi belum diberikan namanya oleh pihak Pak Teddy. Teddy sih mungkin ada tempat tinggal yang layak atau apa, saya nggak masuk ke sana ya, cuman mungkin sih apa ya kebutuhan anak-anak itu mungkin tinggal di sekolah atau apa gitu. Saya sudah yakinkan dia, Kang Teddy, apakah memang hak Anda akan kita perjuangkan juga? Dia bilang itu bukan tujuan yang utama dari sejak kasus ini mencuat. Jadi dia hanya ingin kepastian untuk masa depan anaknya si Bintang, karena itu memang haknya dia gitu. Kita selesaikan dengan baik, kembalikan aset-aset itu, kita berikan haknya Bintang gitu ya.
Tapi kalau pemikiran sana itu dikesampingkan, berikan 500 dan 200, ya nggak bisa begitu. Pertanggungjawabkan dulu aset-aset Rizky dan aset-aset almarhum, itu sudah clear, kita berikan. Karena kan pada awalnya juga ketika memang sudah ada haknya dari bagian untuk Dede Bintang, kita tidak pernah menahan-nahan, kita juga tidak pernah untuk menghak-hakan itu hak kita semua. Pada dasarnya, saya ulangi sekali lagi, saya hanya ingin melaksanakan tanggung jawab saya, meneruskan tanggung jawab dari almarhumah mama, menyelesaikan masalah yang ada, terus juga yang pastinya juga ingin semua permasalahan ini selesai dengan baik. Udah, itu aja. Nah, dan Rizky Febian meminta agar aset-aset maupun dokumen yang milik Rizky Febian maupun milik almarhum itu dikembalikan kepada Rizky Febian maupun kepada harta aset dari almarhum itu dikembalikan kepada anak-anaknya Rizky Febian dan Putri Delina. Yang pertama, sertifikat rumah Panyawangan dan ruko yang di komplek Panyawangan. Kemudian rumah kos 32 kamar yang di Bojong Soang. Kemudian uang penjualan rumah di Villa Bandung Indah seharga 1,5 miliar. Kemudian uang penjualan mobil Kijang milik Rizky Febian sebesar 120 juta. Dan kemudian tanah-tanah yang dibeli dengan uangnya Iki atau uangnya almarhum, antara lain di Banjaran, di Ciamis, gitu ya. Kemudian ada toko material juga di Banjaran, ada yang di Majalaya, kemudian tanah di Pangalengan. Dulu ada perhiasan emas senilai 2 miliar. Dan kemarin waktu pertemuan diakui oleh saudara Teddy, itu nilainya lebih kurang 2 miliar. Yang waktu itu dengan rekomendasi saudara Teddy itu diserahkan kepada Iwan untuk dimasukkan ke dalam kantong. Kemudian barangnya itu tidak ada. Nah, itu yang juga kita minta dikembalikan. Ya, kalau saya sebagai anak paling besar, yang mau tidak mau harus ini sebuah tanggung jawab, harus kita beresin. Karena terlepas dari itu semua, saya cuma kasihan sama almarhumah mama saya ya. Jadi lebih baik saya secepat mungkin bisa menyelesaikan ini agar mama tetap tenang. Mama juga kasihan, nangis mungkin setiap hari karena permasalahan ini belum beres. Terus juga saya tidak mau mencari musuh, saya tidak mau mencari permasalahan gitu di sini. Saya cuma pengen menyelesaikan hal yang belum kelar. Saya main musik, main film. Di sana banyak sekali gangguan-gangguan keimanan kepada Allah SWT, sampai tarikus sholat. Kenapa seniman itu harus meninggalkan sholat? Kenapa seniman itu harus terang, harus mabuk-mabukan? Kenapa seniman itu harus bergaul secara bebas gitu? Nah, ini sempat meresahkan saya, sehingga ya itulah saya berdoa, ya Allah, seandainya bakat musik ini memperlebar jalanku ke neraka, tolong hentikan. Tapi seandainya bisa membawa kepada keridhaan-Mu, tolong bimbing saya. Itu kira-kira pernah keresahan ya di dalam bermusik ini. Merencanakan regenerasi ya. Barangkali kalau saya ingin ridho, nanti menggantikan saya dalam arti kata berkiprah di kancah musik nanti, ya. Tapi bahwa ridho akan mengganti Roma secara komprehensif, secara sebagaimana Roma Irama, saya belum melihat itu. Yang artinya Roma Irama yang Roma Irama gitu. Saya belum melihat itu juga pada Ridho. Tapi paling tidak saya berharap bahwa Ridho bisa melanjutkan perjuangan agar musik dangdut ini tetap eksis di Indonesia, bahkan bisa go global dengan karakternya sendiri. Ini ya, apa namanya ya, kaget sih kaget gitu ya, tidak menyangka lah ini yang kedua kali gitu ya. Cuman ya mau diapain lagi gitu kan. Tapi yang terpenting adalah semakin cepat
tertangkap ya berarti semakin lebih baik lah gitu. Karena kalau seandainya memang berlarut-larut nggak cepat ketangkap kan lebih bahaya lagi gitu kan. Buat adik saya Rido, saya sebagai abang kamu, kita semua keluarga tentunya menaruh harapan bahwa ini cukup yang terakhir kali, yang kedua dan tidak ada yang ketiga kali. Nah, jadi kamu harus tetap semangat, jangan patah arang, jauhi lingkungan kamu dari bahaya narkoba, kawan-kawan kamu yang memakai narkoba itu kamu jauhi, dan kamu harus berjuang keras untuk menjauhi itu semua yang dapat merugikan diri kamu dan bisa menjatuhkan karir kamu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.